Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati, NIM 190221070. Di video kali ini saya akan sedikit menerangkan tentang musyawarah atau membawakan materi tentang musyawarah. Video ini yang akan diupload di salah satu channel YouTube namanya Kang HPS TV. Jangan lupa ditonton, komen, subscribe, sama di share. Kita lanjut ke materinya. Kata musyawarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syawara, yang artinya berunding, urun rembuk, atau mengajukan sesuatu. Dalam tata negara Indonesia dan kehidupan modern, musyawarah dikenal dengan sebutan syuro, rembuk desa, kerapatan nagari, bahkan demokrasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, musyawarah merupakan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Dalam demokrasi Pancasila di Indonesia sendiri, penentuan hasil dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila tidak ada jalan keluar atau mengalami kebuntuan, biasanya akan dilaksanakan voting atau pemungutan suara. Dari pengertian atau penjelasan di atas tentang musyawarah, dapat disimpulkan bahwa musyawarah adalah suatu sistem pengambilan keputusan yang melibatkan banyak orang dengan mengakomodasi semua kepentingan sehingga tercipta satu keputusan yang disepakati bersama dan dapat dijalankan oleh seluruh peserta yang mengikuti musyawarah itu sendiri. Musyawarah memiliki tujuan untuk mencapai mufakat atau persetujuan. Pada dasarnya, prinsip dari musyawarah adalah bagian dari demokrasi, sehingga saat ini sering dikaitkan dengan dunia politik atau demokrasi itu sendiri. Musyawarah itu sendiri memiliki ciri, tujuan, prinsip, manfaat. Yang pertama yang akan kita bahas itu mengenai ciri. Ciri musyawarah ada 4. Yang pertama, dilakukan berdasarkan atas kepentingan bersama. Yang kedua, hasil keputusan musyawarah dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai hati nurani. Yang ketiga, pendapat yang diusulkan dalam musyawarah mudah dipahami dan tidak memberatkan anggota musyawarah. Yang keempat, mengutamakan pertimbangan moral dan bersumber dari hati nurani yang luhur. Yang kedua itu yaitu tujuan musyawarah. Tujuan musyawarah ada 2 poin. Yang pertama, mendapatkan kesepakatan bersama sehingga keputusan akhir yang diambil dalam musyawarah dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua anggota dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang kedua, menyelesaikan kesulitan dan memberikan kesempatan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang sehingga keputusan yang dihasilkan sesuai kesepakatan dan standar anggota musyawarah. Keputusan yang diambil dengan musyawarah akan lebih berbobot karena di dalamnya terdapat pemikiran, pendapat, dan ilmu dari para anggota musyawarah itu tersendiri. Selanjutnya yaitu manfaat musyawarah. Manfaat musyawarah yang pertama, melatih untuk mengemukakan pendapat. Kedua, masalah dapat segera terpecahkan. Ketiga, keputusan yang dihasilkan mempunyai nilai keadilan. Keempat, hasil keputusan yang diambil menguntungkan semua pihak. Yang kelima, dapat menyatakan pendapat yang berbeda. Keenam, adanya kebersamaan. 7, dapat mengambil kesimpulan yang benar. Dan yang kedelapan, mencari kebenaran dan menjaga diri dari kekeliruan. Dan yang terakhir yaitu mengenai prinsip atau pedoman dalam musyawarah. Musyawarah itu sendiri tidak dilakukan secara begitu saja, tapi memiliki prinsip atau pedoman yang harus ditaati dalam melakukan musyawarah. Apa saja prinsip-prinsip itu sendiri? Prinsip-prinsip atau pedoman dalam musyawarah itu ada 5. Yang pertama, musyawarah bersumber pada paham sila keempat Pancasila. Yang kedua, setiap keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, setiap peserta musyawarah mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengeluarkan pendapat. Yang keempat, setiap keputusan baik sebagai hasil mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak harus diterima dan dilaksanakan. Dan yang terakhir, yang kelima, apabila cara musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai dan telah diupayakan berkali-kali, maka dapat digunakan cara lainnya, yaitu dengan pengambil suara terbanyak atau voting.
Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.